Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Eka Stiana, dosen program studi PPKN S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perencanaan pembelajaran dalam PPKN, khususnya materi konsep dasar perencanaan pembelajaran. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu hakikat perencanaan pembelajaran, konsep, unsur dan ruang lingkup pembelajaran, manfaat, fungsi dan tujuan perencanaan pembelajaran. Materi ini akan disajikan selama beberapa menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, perencanaan merupakan bagian dari sebuah pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran memiliki tujuan tentunya tujuan itu menginginkan keberhasilan. Untuk itu, agar pembelajaran berhasil dan tercapai tujuan, maka dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan pembelajaran terdapat 2 istilah, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah hakikat perencanaan pembelajaran. Perencanaan. Sebelum dilakukan pembelajaran, disusun suatu proses untuk merancang dan menyusun sebuah rencana. Enoch di tahun 95, suatu kegiatan mengatur apa yang akan dilakukan, bagaimana dan di mana penerapannya dengan tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan. Menurut Hamalik 1991, kegiatan pertama yang dilakukan baik dari lisan maupun tertulis yang dipikirkan seseorang pengajar. Anwar, menurut sesuatu yang ditentukan dan diputuskan di awal, di mana terdapat misi, identifikasi, tujuan, serta akibat dan mengembangkannya, maka disebut perencanaan. Katz dan Rosenwing, hakikat perencanaan menurut para ahli. Menurut Sagala, yang pertama, perencanaan mempunyai fungsi manajerial jelas, di mana ketika memilih contoh-contoh arahan untuk menentukan keputusan, sehingga terdapat koordinasi dari pola tertentu dengan apa yang ingin dicapai. B. Hasibuan menjelaskan di mana ditentukannya sebuah keinginan dan pedoman untuk melaksanakan yang terbaik di antara yang terbaik dari alternatif yang ada. Itulah perencanaan. C. Siagian, suatu pandangan yang menyeluruh bagi suatu perencanaan dalam menentukan yang terbaik mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. D. Johnson, perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat dengan disusun sebuah aspek-aspek dan komponen-komponen dari organisasi. E. Kaufman, suatu gambaran tentang apa yang diinginkan dalam tujuan serta nilai terdapat elemen-elemen. Berdasarkan pendapat para ahli tadi, ada unsur penting sebanyak 4 dalam perencanaan. A. Pencapaian tujuan. B. Strategi yang harus dimiliki. C. Pendukung. Dan D. Melaksanakan. Pembelajaran pendidikan merupakan suatu hal yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam kemajuan bangsa dan negara. Sebab negara yang maju tentu memiliki pendidikan yang berkualitas baik. Oleh karena itu, inti dalam proses pendidikan berdasarkan atas bagaimana kegiatan pembelajaran terlaksanakan. Pembelajaran merupakan serangkaian proses yang kompleks dan tidak mudah, bahkan pembelajaran tidak hanya fokus pada implementasi pembelajaran itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, yakni meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga ini merupakan tahapan penting dan terpadu dalam suatu rangkaian manajemen pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik tentu berdasarkan kualitas manajemen pendidikannya, serta pengelolaan pembelajaran yang baik dapat menghasilkan pembelajaran dan hasil belajar yang baik. Pembelajaran sangat berkaitan erat dengan pengajaran.
di mana pengajaran dilaksanakan oleh guru dalam membimbing siswa untuk memperoleh perubahan sikap dan perilaku menuju dewasa dengan keseluruhan hasil dari bertemunya dirinya sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Hakikat pembelajaran menurut para ahli. A. Gage dikutip Suparman, suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam memberikan fasilitas bagi peserta didik. B. Ki Hajar Dewantara, pembelajaran adalah sebuah transfer ilmu pengetahuan secara cakap. C. Hamalik, adanya hubungan antara belajar dengan mengajar untuk mengajak orang lain sehingga adanya komunikasi antar guru dan peserta didik. D. Rustiyah, adanya hubungan interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses kegiatan guru beraktivitas dengan aktif, kemudian melakukan pembelajaran tersebut apa yang diminta guru peserta didik mengerjakannya. E. Uno, upaya yang dilakukan dalam menyampaikan pembelajaran yang berisi serangkaian kegiatan seperti menunjuk, menetapkan, dan bagaimana menaikkan pembelajaran dengan metode yang tepat. Hakikat perencanaan pembelajaran yaitu proses belajar di mana terdapat susunan, di mana apa yang sudah disusun dan direncanakan ini dilaksanakan secara bersama antara guru dan peserta didik, di mana selama proses kegiatan berisi materi pembelajaran, media, pendekatan, metode, dan penilaian untuk melihat apakah tujuan yang diinginkan tercapai. 2. Konsep, unsur, dan ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Konsep perencanaan pembelajaran. A. Ilmu pengetahuan. B. Menghasilkan kualitas. C. Nyata dengan keadaan yang sebenarnya. D. Disiplin. E. Suatu sistem yang menyusun dan melaksanakan. F. Teknologi. Konsep dasar dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. A. Asli bahan ajar yang diberikan. B. Tetap teratur dalam mencapai pelajarannya. C. Meningkatkan pembelajaran. D. Mengembangkan strategi pembelajaran. E. Pembelajaran didukung dengan informasi yang kemudian dianalisis. F. Berkomunikasi dengan orang yang mendukung pembelajaran. Menentukan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. H. Dibatasinya tujuan instruksional khusus serta menentukan proses kegiatan belajar agar mendapatkan hasil maksimal dengan target pembelajaran yang sudah dibuat. Konsep perencanaan pembelajaran dilihat dari beberapa sudut pandang. A. Ada teknologi. B. Sistem. C. Ilmu pengetahuan. D. Proses. E. Kenyataan. Unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Yang pertama, ada apa yang dikembangkan harus ilmiah, yaitu materi yang dirancang. B. Relevan dan sistematis materi yang disusun. C. Adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara komponen. D. Pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan secara terus-menerus dengan kompetensi dasar, indikator, materi, pengalaman, sumber ajar, dan penilaian. E. Isi semua cakupan berdasarkan fakta yang ada. F. Sesuai dengan kurikulum atau silabus dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. G. Mencukupi indikator materi, pengalaman, sumber belajar, penilaian untuk capaian kompetensi dasar. Ruang lingkup perencanaan pembelajaran. A. Merumuskan tujuan. B. Merumuskan isi pelajaran. C. Merumuskan pendekatan dan strategi pembelajaran dan model pembelajaran. D. Menyusun langkah-langkah. E. Mencari dan menentukan sumber belajar, media pembelajaran. F. Membuat evaluasi baik penilaian teknik, bentuk, instrumen soal, kunci jawaban. 3. Manfaat, fungsi, dan tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran menyusun dan merumuskan apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran agar terjadi perubahan pada peserta didik pada kegiatan proses belajar. Fungsi perencanaan pembelajaran. A. Menyelenggarakan pembelajaran dari seluruh aspek agar pembelajaran teratur, logis terstruktur, agar mudah dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. B. Peserta didik diharapkan menjadi kreatif,
dengan proses belajar yang kreatif, inovatif, yang tidak membuat bosan peserta didik. C. Menentukan sarana serta prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. D. Perencanaan yang dibuat harus matang dengan menempatkan indikator yang ingin diajarkan dan wajib dikuasai peserta didik. E. Rancangan yang dibuat untuk menentukan kebutuhan peserta didik secara khusus dengan harapan karakteristik dan potensi yang ada pada peserta didik mudah terlihat dan perencanaan dianggap sempurna karena terdapat respon. F. Komunikasi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berkaitan erat dengan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran. A. Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. B. Sebagai awal dasar dalam membuat rencana belajar. C. Sebagai acuan bagi guru dan peserta didik. D. Sebagai alat ukur dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung apakah efektif dan mengetahui apakah perencanaan yang dibuat sudah tepat. E. Sebagai suatu penyusunan data sehingga terdapat proporsional kerja guru. F. Dapat menghemat waktu, energi, perlengkapan, dan biaya. Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik ke beberapa kesimpulan, yaitu perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang krusial dalam proses belajar mengajar. Ini adalah rancangan sistematis yang dibuat oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Konsep dasar perencanaan pembelajaran menekankan pentingnya persiapan yang matang. Dengan perencanaan yang baik, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngajar, makan mie ayam enak nih, Bu. Ini, Bu. Ayo. Ibu mau mie ayam ya, Bu? Iya, dulu ya. Silakan duduk ya. Iya, Ibu. Pulang ngajar, Bu? Iya, Bu. Baru pulang nih. Saya pengen banget jadi guru, tapi saya bingung mau kuliah di mana ya? Soalnya sekarang tempat kuliah mahal-mahal. Bu, anaknya pengen kuliah jurusan keguruan. Iya. Itu nggak usah pusing, Bu. Ini ada kampus yang murah banget. Dia gratis biaya pendaftaran, bebas uang gedung, dan perkuliahannya juga fleksibel. Ada reguler A, B, TK, CS, dan biaya perkuliahannya juga blended learning. Dan yang paling penting, biaya perkuliahannya bisa diatur. Bu, kampusnya tuh udah bagus banget, ditambah fasilitasnya udah lengkap banget. Ada lift, ada eskalator, ada perpustakaan, dan ada auditorium. Anak ibu pengen kuliah jurusan keguruan di Universitas Pamulang, ada program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fasilitasnya juga nggak kalah lengkap, Bu. Ada ruang podcast, ada lab Pancasila, ada lab teaching. Lengkap banget kan, Bu? Terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Alhamdulillah, anak saya bisa kuliah kalau kayak gitu.